Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurullah dengan NIM 1923451. Saya Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah preservasi dan konservasi untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Lestri. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama, peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang kedua, perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Ketiga adalah pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Yang keempat, cara menjilid buku. Yang kelima, pelestarian nilai informasi. Yang keenam, prosedur alih media. Yang ketujuh, perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, kita akan masuk dengan peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta, slide, fotokopi, dan tinta. Koleksi peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Karena itu, ada berbagai macam jenis peta, misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun petugas bagian pelestari. Peta adalah bahan pustaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Berbagai jenis kerusakan yang dapat terjadi pada peta antara lain kerusakan dari faktor kimiawi dan kerusakan faktor mekanis. Yang kedua adalah slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga diperlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena terkena debu serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide dapat dimanfaatkan setiap harinya. Yang ketiga, fotokopi dan tinta. Dewasa ini, banyak perpustakaan menggunakan fotokopi terutama untuk melestarikan koleksi yang sudah rusak atau langka sehingga bisa dipinjamkan kepada pemakai. Tapi fotokopi sebagai cara pelestarian dokumen masih kontroversi. Perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Dalam perbaikan dan restorasi ada beberapa cara. Yang pertama adalah menambal. Menurut Perpustakaan Nasional RI, menambal atau menutupi bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan menggunakan kertas atau kertas Jepang atau perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan mencelupkan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Kedua adalah menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena terlipat. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis kertas tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Menurut Perpustakaan Nasional RI, ada berbagai macam cara dalam menyambung kertas yang robek. Di antaranya, pilihlah kertas yang digunakan untuk memperkuat sambungan. Letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan track pen yang telah dicelupkan ke dalam air. Kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah perekat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Cara yang ketiga adalah penjilidan. Penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover. Menurut Perpustakaan RI, penjilidan dibagi menjadi dua bagian, diantaranya dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan
cover tebal yang terbuat dari karton dengan berat di atas 320 gram. Sebagai pustakawan, ada perlunya terlebih dahulu cara yang ketiga adalah penjilidan. Penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover. Menurut Perpustakaan RI, penjilidan dibagi menjadi dua bagian, diantaranya dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal yang terbuat dari karton dengan berat di atas 320 gram. Sebagai pustakawan, ada perlunya terlebih dahulu kita Pelestarian bahan pustaka dengan melalui sistem kegiatan penjilidan. Bahan pustaka pada dasarnya merupakan pekerjaan menghimpun dan menggabungkan lembaran-lembaran menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Penjilidan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan. Faktor usia, kondisi ruangan penyimpanan yang tidak sesuai, pemakaian yang relatif sering dan salah, dimakan oleh jamur atau rayap, dan lain-lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka, dan kerusakan itu tentunya harus diatasi. Tujuan dari penjilidan adalah untuk mempertahankan dan melindungi bentuk fisik, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang ada di bahan pustaka, memudahkan penggunaan bahan pustaka. Selanjutnya adalah pengertian penjilidan. Penjilidan adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dan dari kerusakan. Dalam proses penjilidan yang perlu disiapkan adalah himpunan dan menggabungkan. Istilah-istilah dari penjilidan diantaranya adalah bahan penutup, cover, blok buku, kumpulan lembaran, jahit lewat lipatan, jahit samping, jilid ulang, kertas buffer basah, kuras atau karton, lembar pelindung. Ini adalah cara menjilid buku. Terdapat beberapa cara menjilid buku. Yang pertama adalah jahit. Dalam teknik menjahit ada 3 cara, yaitu pertama spin, yang kedua stitching, yang ketiga needle variasi. Selanjutnya adalah menjilid dengan pita dan menjilid dengan staples. Menjilid dengan pita ini adalah teknik mengikat dekoratif, sedangkan menjilid dengan staplers menjilid untuk sebuah buku yang tipis. Cara ini mudah dilakukan, cukup melipat bagian halaman di mana tulang belakang akan ditumpukan dengan halaman dengan urutan yang benar. Selanjutnya adalah professional binding. Selanjutnya adalah materi pelestarian nilai informasi. Materi tentang pelestarian nilai informasi. Yang pertama adalah mikrofilm. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan dari mikrofilm. Yang pertama adalah pada tahun 1908 digunakan untuk memfoto dokumen oleh Amandus Jansen dan Royal Archives of Scotland. Yang kedua, 1930 Case Metcalf mengirimkan surat kabar yang robek-robek ke perpustakaan Decordac untuk dibuatkan mikrofilmnya menggunakan pil ukuran 35 mm. Yang ketiga, 1934 Perpustakaan Umum New York menyediakan mikrofilm dan mulai dengan pembuatan eksperimen kamera dari kayu Decordac model A dan B. Yang keempat, David C. Weber berhasil menemukan sistem pembuatan mikrofilm. Yang kelima, 1935, Van Helmont adanya bagian layanan mikrofilm pada Perpustakaan Umum New York Public Library. 1939, teknologi fotografi mikro berhasil diciptakan oleh John Benjamin Dancer. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan. Mikrofilm sebagai yang pertama adalah mikrofilm sebagai suplemen, di mana
di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua, mikrofilm sebagai komplement. Apabila di perpustakaan tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya dapat dilihat dari mikrofilm saja. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama adalah melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah hangus atau rusak. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam adalah mengurangi kerusakan dari bahan pustaka. Selanjutnya, menggantikan interlibrary loan. Pembuatan mikrofilm pada dasarnya seperti pengambilan gambar dengan menggunakan kamera. Hal tersebut tidak dibuat hard copy-nya, hanya filmnya saja. Beberapa pertimbangan penyebab dibuatnya mikrofilm diantaranya adalah: yang pertama adalah bahan sudah rusak sehingga tak perlu disimpan lagi, dan tidak bisa disimpan lagi. Yang kedua, bahan masih baru tetapi nilai fungsinya tidak penting. Untuk penghematan uang, maka bahan tersebut dibuat dalam bentuk mikrofilmnya. Bahan yang sangat penting akan dipinjamkan dikhawatirkan akan rusak, maka dari itu akan dipinjamkan dalam bentuk mikrofilmnya saja. Ini adalah CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Jenis-jenis piringan atau media optiknya adalah: yang pertama, Optical Read Only Memory atau OROM. Adalah piringan di mana informasi hanya dapat direkam sekali, juga termasuk CD audio dan CD interaktif. Yang kedua, Write Only Read Many Memory atau Write Once Read Forever Disk, misalnya CD-ROM atau data ROM. Yang kedua adalah CD-EPROM dan data ROM. Alasan teknologi ini sangat diminati. Yang pertama adalah merupakan sarana penyimpanan yang berkualitas tinggi. Beberapa jenis ini tidak mahal. Beberapa jenis dari teknologi ini dapat bertahan lama, tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik, kebanyakan bersifat portable, mudah dihubungkan dengan PC. Keunggulan dari CD-ROM adalah memiliki daya tampung yang besar, memudahkan penelusuran literatur, memudahkan pembuatan katalog, tidak menggeserkan kedudukan pustakawan, membantu pustakawan, dan mempercepat penerbitan di Indonesia. Cara pelestarian CD-ROM adalah: yang pertama dengan disk drive hard disk. Pelestarian CD-ROM yang pertama adalah dengan cara disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang kedua, hindari adanya virus pada PC. Yang ketiga, jaga temperatur ruangan tetap dingin. Standar kelembaban sekitar antara 40-60%. Selanjutnya, tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lainnya. Selanjutnya adalah materi tentang prosedur ahli media. Yang pertama adalah prosedur ahli media. Yang pertama, koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap, terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknis, atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Proceeding adalah bahan pustaka yang merupakan kumpulan artikel hasil penelitian yang telah diseminarkan oleh institusi penelitian lingkup badan Litbang, yang diterbitkan 1-3 tahun sekali.
Namun, agar lebih memudahkan langkah pengerjaannya, akan lebih baik apabila kita melakukan hal berikut. Yang pertama, scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Scanning akan mudah dilakukan dengan menggunakan fasilitas feeder. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk memperluas database untuk keperluan database buku. Untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut diekstrak berdasarkan judul artikelnya. Yang kelima, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IPTAN. Selanjutnya adalah majalah. Majalah biasanya dilengkapi dengan volume dan nomor terbitan yang berurutan setiap kali penerbitannya. Majalah di-scan berdasarkan artikel yang terdapat di dalamnya. Cara melakukan scanning sama seperti buku, yaitu terdapat dua cara. Yang pertama adalah scanning halaman cover dan setiap halaman artikel yang terdapat dalam majalah, kemudian beri satu nama. Kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Setiap artikel di-scanning tersendiri dalam satu file lengkap dengan lampirannya. Yang kedua adalah scan dilakukan untuk setiap artikel, kemudian diberi nama. Selanjutnya artikel kedua di-scan dan diberi nama. Demikian selanjutnya sampai artikel-artikel berikutnya. Yang ketiga adalah teknologi tepat guna. Teknologi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari Lipton, Elflet, poster, dan sejenisnya yang bersifat TTG. Brosur sebenarnya juga lebih sesuaikan di dalam kelompok kepada jenis ini apabila ditinjau dari isinya. Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel. Satu leaflet di-scan kemudian diberi nama, kemudian untuk leaflet lainnya sama. Yang selanjutnya adalah standar penamaan file. Yang pertama adalah koleksi buku, yaitu koleksi proceeding. Penamaan file untuk proceeding disesuaikan dengan waktu terbit proceeding yang biasanya terbit atas proceeding ke-1, proceeding kedua, dan seterusnya dalam jangka waktu yang sama. Penamaan file untuk proceeding adalah sebagai berikut. Formatnya itu yaitu nama penerbit, garis miring tahun terbit, garis miring file PDF. Seperti contoh, BBP2TP, garis miring 2008, garis miring Pro, _5 PDF. Artinya, proceeding terbitan BBP2TP tahun 2008 pada proceeding buku 1 dengan nomor urut artikel nomor 5. Untuk pengolahan filenya, file tersebut dapat disimpan di bawah buku 09 misalnya 09 garis miring BBP2TP garis miring 2008 garis miring Pro 15 PDF. Yang kedua, koleksi buku edisi khusus. Penamaan filenya sama dengan buku proceeding, yaitu nama direktori, garis miring penerbit, garis miring tahun terbit, garis miring nama file edisi khusus PDF. Sebagai contoh, Kalsel garis miring 2008 garis miring EK 0801 PDF. Artinya, buku atau proceeding terbitan BPTP Kalsel tahun 2008 volume 1 edisi khusus tahun 2008 nomor urut artikel nomor 1. Untuk pengolahan filenya, file tersebut dapat disimpan di bawah buku 09 misalnya 09 garis miring Kalsel garis miring 2008 garis miring EK 0801 PDF. Selanjutnya adalah perawatan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara, perbuatan, merawat dan memelihara bahan pustaka. Suatmina dan Turwulandari 2009 menjelaskan bahwa
Perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama dengan jangka waktu yang panjang. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka dapat terpelihara dengan baik setiap dipakai. Selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangan merupakan salah satu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak yang tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya setelah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi digunakan dalam kebutuhan informasi pemustaka. Ini adalah fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menghemat tempat, menghemat waktu, membuat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, mendapatkan masukan dan yang konstan dan kekuatan yang lemah dari koleksi. Kriteria penyiangan yang pertama adalah penyiangan berdasarkan tampilan dan fungsi, berdasarkan volume berlebih atau duplikat, penyiangan berdasarkan konten miskin, bahasa, kelas kasus dari koleksi, usia koleksi, kelas kasus dengan usia yang disiangi, karya kasus untuk majalah, dan berdasarkan pola penggunaannya. Sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Adapun sarana yang perlu dalam penyiangan bahan pustaka menurut Putra dan Aidil pada tahun 2019 adalah yang pertama, katalog perpustakaan. Yang kedua, kartu registrasi dan daftar buku. Yang ketiga, sarana yang menunjang pelaksanaan penyiangan koleksi. Selanjutnya adalah kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Ini bersifat hambatan psikologi, seperti adanya perasaan